Yang kami hormati para guru pendamping dari SMP IPB Jawa Timur dan yang kami kasih teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rini dan saya Revin dan saya Friska. Kami dari SMP Kristen YBBK Tegursari. Dan kami saat ini akan mempresentasikan hasil karya tulis kami dengan judul Analisis Penyebab Banjirop dan Upaya Mitigasi di Desa Bulurejo, Kecamatan Tegursari. Banjirop adalah banjir yang sering terjadi akibat adanya gelombang pasang yang melampaui garis tepi pantai. Ini sering terjadi di Desa Bulurejo, bahkan dalam 1 bulan bisa lebih dari 4 kali. Desa ini terdapat di Kecamatan Tegursari, letaknya paling selatan di dekat pesisir pantai. Dampak banjirop ini sering terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang sangat merugikan masyarakat seperti pada video yang kami kirim, yaitu mengenai pekarangan rumah, bahkan air hingga masuk ke dalam rumah, lalu mengenai sawah yang menyebabkan kerugian gagal panen bagi para petani padi dan juga para petani jagung. Selain sawah juga mengenai perkebunan. Setelah itu juga mengenai jalan, terutama jalan alternatif yang menghubungkan antara Desa Tegalrejo dengan Desa Bulurejo. Adapun upaya mitigasi yang selama ini dilakukan yaitu dengan pembedelan, merupakan pembuatan jalur irigasi antara rawa dan laut. Maka dari itu kami merumuskan 2 masalah, yaitu yang pertama, apakah yang menjadi penyebab terjadinya banjirop di Desa Bulurejo, Kecamatan Tegursari? Yang kedua, apakah upaya mitigasi yang dilakukan sudah cukup efektif? Maka dari itu, tujuan penelitian kami adalah menganalisis penyebab banjirop di Desa Bulurejo, Kecamatan Tegursari, dan upaya mitigasi yang dilakukan. Metodologi penelitian kami dengan jenis penelitian studi kasus yang kami lakukan di Desa Bulurejo, Kecamatan Tegursari. Kami melakukan penelitian kurang lebih selama 3 bulan, mulai dari tanggal 12 Oktober sampai 15 Desember tahun 2024. Kami melakukan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data, observasi dan survei dengan wawancara kepada warga, nelayan, petugas BPDB, kepala dusun, dan tim relawan Tegursari Rescue. Nah, dari teknik pengumpulan data kami menemukan hasil penyebab terjadinya banjirop, yaitu karena adanya gelombang pasang. Dari gelombang pasang ini menyebabkan 2 hal. Yang pertama, air laut masuk ke rawa. Akibatnya, rawa tidak mampu menampung debit air yang ada, sehingga air dapat dengan mudah masuk ke pekarangan warga. Yang kedua, air laut membawa pasir yang menutup jalur irigasi antara rawa dengan laut. Selama ini tidak ada jalur yang menghubungkan antara rawa dengan laut. Maka upaya mitigasi yang dilakukan yaitu dengan membuka jalur irigasi antara rawa dengan laut. Biasa disebut dengan pembedelan atau penyudetan. Ini dilakukan oleh warga setempat dan juga tim relawan, terutama dilakukan oleh warga yang berdampak langsung dari banjirop ini. Alat yang digunakan sederhana berupa sekrop dan cangkul, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama, bisa 2-3 hari tergantung dari panjang jalur irigasi dan ketebalan pasir. Keberhasilannya pun bersifat sementara. Dalam artian, jika didapati gelombang sedang pasang kembali, jalur irigasi tersebut dapat dengan mudah tertutup kembali. Berdasarkan dari hasil yang kami peroleh, gelombang pasang yang menyebabkan banjirop ini merupakan fenomena alam yang tidak dapat dicegah kedatangannya, namun dapat diatasi dampaknya. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Bulurejo ini memang perlu segera diatasi, karena upaya mitigasi yang dilakukan selama ini belum efektif. Dalam tanda kutip, perlu solusi baru. Dapat dilihat dari dokumentasi di atas ini bahwa kondisi pantai di Desa Bulurejo memang tidak memiliki bukit yang berfungsi sebagai pemecah gelombang alami. Maka berdasarkan dari pernyataan
sudah habis. Disilakan untuk sesi tanya jawab. Oke, jadi mitigasi bencana yang kalian tawarkan itu apa? Izin menjawab. Jadi mitigasi dari hasil observasi kami, menurut kami yang paling efektif adalah pemecah gelombang buatan. Ini berguna untuk menghadang gelombang masuk ke rawa, terutama untuk mencegah pasir yang nantinya akan menutup jalur irigasi. Begitu. Itu satu itu ya. Mengapa kok memilih itu bukan memilih barier alami atau yang lain? Izin jawab sekali lagi, mungkin barier alami yang dimaksud itu seperti mangrove ya. Nah, itu sudah pernah dilakukan oleh warga setempat memang pada waktu itu. Namun hasilnya sama, belum efektif karena akibat adanya tangan yang jahil seperti warga yang memancing itu merusak mangrove tersebut karena bagi mereka itu sangat mengganggu bagi mereka yang ingin menangkap ikan. Ya baik, terima kasih. Ini data yang dimaksudkan yang tidak efektif itu berapa persen? Lalu tadi yang menggunakan barier alam itu berapa persen? Tahun berapa? Gagalnya karena apa? Lalu kemudian juga upaya-upaya yang sudah dilakukan minimal 2 tahun terakhir. Jadi itu yang menyebabkan saya tidak bisa tanya karena tidak ada data yang mendukung. Nah, sehingga solusi itu tadi disebabkan juga solusi itu menjadi bagian dari data yang juga menjadi tidak nyambung gitu, tidak mampu dibangun oleh warga setempat, perlu bantuan dari pemerintah. Mestinya kalau solusi yang akan diambil sebagai goalnya, idenya anak SMP dari Tempur Sari supaya didengar dan diperlihatkan sesuatu yang pemerintah kemudian panggil. Wah, ini itu ditiru ini tidak apa. Terima kasih. Bersama ini yang buatan itu Prof itu naiknya gini, asal ini atau memang gelombang besar itu? Gelombang besar. Oh, gelombang besar. Iya. Jadi kalau ada pemecah gelombang pasti akan, kalau misalkan ada pemecah gelombang itu dampaknya kemana? Airnya kemana itu? Jadi selama ini kan memang tidak ada jalur menghubungkan antara rawa dengan laut ya Pak ya. Nah, harapannya kami dengan dibangunnya pemecah gelombang ini berfungsi untuk supaya jalur irigasi yang dibuat oleh warga ini tidak tertutup kembali. Begitu. Karena selama ini tertutup karena ombak membawa pasir masuk. Begitu. Jadi pemecah gelombang itu untuk melindungi jalur itu. Iya. Karena jalur itu kalau jalur itu tutup maka air bisa meluap ke pekarangan warga karena rawa tidak mampu menampung air. terima kasih. Oke. Disilakan untuk menutup. Sekian presentasi dari kami. Kami meminta maaf bila ada salah kata. Dan selamat sore Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita